Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang jurusan farmasi. Apa sebenarnya jurusan farmasi dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma dagang obat saja dan bagaimana sih tantangan dunia farmasi ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Asrullah dengan NIM D1B12287. Saya salah satu mahasiswa farmasi Universitas Megarizky Makassar angkatan 2022-2023. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas seputar dunia farmasi, dari prospek dan tantangannya ke depan. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Jadi dalam video ini saya akan membahas jurusan medis yang diambil buat kalian yang mau jadi apoteker. Jadi mungkin kalian masih bertanya-tanya jurusan farmasi itu belajarnya apa? Jadi ilmu farmasi merupakan ilmu komunikasi ya, antara ilmu kesehatan dan juga ilmu kimia untuk keperluan teknologi. Di sini kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya, kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Pastinya di sini kamu akan belajar mencampur, meracik, melakukan formulasi obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, kamu juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Yang dipelajari farmasi itu apa? Ya, mereka mempelajari gimana menggunakan obat-obatan secara efektif, menggunakan ilmu kesehatan sampai pengobatan higienis. Tentu saja jurusan ini sangat cocok buat kamu yang berminat terjun di bidang kesehatan dalam rangka menyembuhkan orang yang menggunakan obat-obatan. Ya, tentu saja ilmu kimianya harus kuat ya untuk masuk ke sini. Jadi, sudah dapat gambaran besar lah sebenarnya untuk farmasi itu belajar apa. Tapi sebenarnya farmasi itu masih dibagi-bagi dan banyak lagi pembagiannya untuk farmasi ini. Jadi sebagian yang saya jelaskan ini yang pertama ada farmakologi. Jadi mereka ini fokus mempelajari efek obat terhadap biokimia dari tubuh manusia. Terus ada juga farmasi sains dan teknologi. Jadi intinya pengembangan farmasi untuk pengobatan ya. Ada juga yang baru. Selanjutnya ada juga farmasi industri. Jadi ini pokoknya untuk pengolahan obat dalam skala yang besar, dalam istilahnya pabrik obat lah. Dan selanjutnya ada farmasi klinik untuk rumah sakit, apotek maupun klinik ya. Untuk mereka yang calon apoteker. Lalu ada juga mikrobiologi, fokusnya ke organisme mikro dan perlakuan pengobatan tentunya. Lalu ada juga bahan organik, dan cukup menarik ada kimia medisinal. Jadi ini menggunakan ilmu kimia untuk sintetis obat atau obat potensial ya. Rekonstruksinya memang banyak sekali ternyata untuk farmasi ini. Tapi kalau kita ngomong profesi umum dari lulusan farmasi ini, yang pertama itu asisten apoteker. Tentu saja ini tenaga kefarmasian ya. Asisten apoteker itu sendiri sama saja. Jadi mereka ini yang belum menjadi apoteker. Kerjanya membantu apotekernya berurusan dalam penyiapan pekerjaan kefarmasian. Dan yang kemudian yang kedua, kamu bisa menjadi apoteker selama kamu sudah lulus dan juga sumpah apoteker. Jadi ini kamu harus kuliah lagi, jadi nggak bisa lulus sarjana saja untuk menjadi apoteker. Pada umumnya, kuliah jurusan farmasi ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 tahun hingga 4 tahun lah, sama seperti jurusan lainnya. Setelah menyelesaikan studi di jurusan ini, kamu akan mendapatkan gelar sarjana farmasi atau S.Pharm untuk lulusan sarjana atau S1. Setelah itu, lulusan S1 jurusan farmasi dapat melanjutkan studinya dengan mengambil pendidikan profesi apoteker selama 1 tahun untuk menjadi apoteker, yang nantinya akan mendapatkan gelar APT. Memasuki era digital saat ini tentunya persaingan kerja bakal semakin tinggi. Begitupun dengan prospek kerja jurusan farmasi. Untuk prospek kerjanya juga di farmasi ini juga ada banyak. Yang pertama itu salah diantaranya ada farmasi industri. Di sini kamu akan bekerja pada bagian research and development atau R&D untuk menentukan formula, teknik pembuatan, dan menentukan spesifikasi bahan-bahan baku dalam membuat obat. Ada juga di bagian dunia pendidikan. Khususnya buat kalian yang memiliki minat dalam bidang pendidikan, kamu juga bisa menjadi guru atau dosen yang fokus di mata kuliah jurusan farmasi. Namun untuk menjadi seorang dosen, kamu harus menempuh pendidikan minimal S2 ya di bidang farmasi. Terus kamu juga bisa di lembaga pemerintahan yang bekerja di badan pemerintahan seperti BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, rumah sakit, apotek, dan laboratorium klinik. Bekerja di sektor swasta ya.
Di sini ada beberapa perusahaan swasta yang bisa bergerak di bidang farmasi tentunya dengan bekal ilmu dan latar belakang pendidikan yang kamu miliki nanti. Kamu bisa bergabung di berbagai divisi yang memang cocok dengan skill dan kemampuan kalian. Bisa juga jadi pengusaha, peneliti farmasi, farmasi komunitas, dan penyuluh kesehatan. Di sini ada beberapa tantangan farmasi ke depannya. Salah satu di antaranya ada di sektor pemerintahan, di mana tantangannya itu harus mampu melakukan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dalam bidang kesehatan khususnya obat. Harus mampu merencanakan dan mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan secara regional, nasional maupun internasional. Harus juga mampu melakukan fungsi administrasi pemerintahan dari obat dan alat kesehatan dan makanan, serta mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan perizinan. Untuk tantangan farmasi di sektor industri itu diantaranya mampu melaksanakan fungsi registrasi obat, mampu berpartisipasi mengembangkan senyawa atau eksipien baru ya. Selanjutnya mampu mengembangkan sediaan obat, serta mampu merancang dan melakukan uji klinik obat baru. Dan terakhir itu mampu mengembangkan spesifikasi, metode analisis, serta pengujian prosedur bahan awal obat jadi dan kemasan. Untuk di apotek sendiri, tantangannya itu harus mampu melakukan pengelolaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan fungsi pelayanan, konsultasi, dan pemberian informasi obat dan alat kesehatan pada pasien. Harus juga mampu aktif dalam program monitoring keamanan obat, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan harus mampu melaksanakan fungsi pimpinan di apotik baik dalam bidang manajemen maupun dalam bidang kefarmasian. Dan terakhir, untuk tantangan farmasi di sektor rumah sakit, diantaranya itu harus mampu melakukan fungsi pengadaan obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, mampu melaksanakan distribusi obat di rumah sakit, mampu berperan dalam komite farmasi dan terapi, serta mampu melaksanakan fungsi farmasi klinik bersama dokter untuk kepentingan pasien. Untuk tantangan profesi kefarmasian ke depan pada umumnya itu harus menguasai ilmu kefarmasian, menguasai asuhan kefarmasian, menguasai regulasi kefarmasian, menguasai manajemen praktek kefarmasian, menguasai akuntabilitas praktek kefarmasian, menguasai komunikasi kefarmasian, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian. Standar profesi dan paradigma pelayanan kefarmasian merupakan pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Kompetensi umum farmasi harus mempunyai kemampuan sendiri untuk menjadi garda terdepan dalam hal penanganan obat-obatan untuk semua orang ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang sangat butuh lulusan farmasi. Jadi kita dituntut untuk harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman, sehingga kedepannya lulusan farmasi ini sangat dibutuhkan ya, dan menjadi garda terdepan dalam hal penanganan obat-obat untuk semua orang. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, pemaparan singkat tentang prospek dan tantangan farmasi ke depan. Jika kalian suka dengan video saya, mohon like dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.